Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Saudara-saudara di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah kita hari ini, kuasa kebangkitan Yesus memampukan umat untuk berbagi. Saya akan membaca dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19b sampai dengan 21a. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu." Haleluya, sungguh
kita datang kepada Tuhan di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan, membuka isi hati kami. Kami sadar tidak ada hal apapun yang dapat kami sembunyikan. Bahkan jikalau kami memuji Yesus bangkit, haleluya, kami mohon ampun Tuhan. Kadang-kadang memang dengan mudah keluar dari mulut bibir kami, tetapi di dalam perjalanan hidup ini menjadi nyata. Kami tidak merasakan kebangkitan Tuhan. Kami seperti Petrus yang menghilang dari Tuhan. Kami seperti Thomas yang tidak percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah bangkit. Oleh karena itu tidak heran pergumulan demi pergumulan datang silih berganti di dalam hidup kami. Sekarang kami datang kepada Tuhan dengan pengakuan supaya Tuhan sendiri mengampuni salah dan dosa kami. Supaya ketika kami mengikut Tuhan, kami tidak mengikut asal-asalan. Tetapi dengan sepenuh hati kami jalani hidup ini di dalam percaya kepadamu. Kami bersyukur Tuhan kami adalah Tuhan yang baik, yang tidak mendendam, yang tidak menjadi sakit hati kalau kami tidak setia. Tetapi ini berarti kami benar-benar harus hidup baru. Oleh sebab itu Bapa, tolonglah kami supaya kami boleh terus berpegang dan berharap kepada Tuhan, menapaki hari-hari hidup kami, sehingga kami boleh mewujud nyatakan percaya kami, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Dan biarlah ini juga boleh nyata di tengah-tengah kehidupan, baik di tengah keluarga, di tengah gereja, bahkan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Bapa, kami boleh datang kepadamu mengakui salah dosa kami dan boleh menyerahkan diri untuk mendapat kekuatan yang baru menapaki hari-hari di depan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan diri. Amin. Jikalau Tuhan tidak menebusku dan Tuhan tidak mengampuniku, hidupku berbeban dan dosaku berat.
Kepada setiap orang yang mengaku dosanya disampaikan berita anugerah seperti kata pemazmur di dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan 13. Sebuah mazmur yang sangat indah. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai.
menanti Kau datang dan membagi semua kepahitan hidup yang kau alami. Sebab inilah alasan Dia datang menyerahkan diri di salibnya. Dia mati untuk membuktikan kau berarti baginya. Dia rindu kau sambut kasihnya untuk menjadi sahabatmu selamanya. Sebab hidupmu sangatlah berharga di dalam hatinya. Merasakan segala kepedihan hidup yang kau rasakan. Yesus selalu ada di dekatmu menanti kau datang dan membagi semua kepahitan hidup yang kau alami. Sebab inilah alasan Dia datang menyerahkan diri di salibnya. Dia mati untuk membuktikan kau berarti baginya. Dia rindu kau sambut kasihnya untuk menjadi sahabatmu selamanya. Sebab hidupmu sangatlah berharga di dalam hatinya. Sebab inilah alasannya datang menyerahkan diri di salibnya. Dia mati untuk membuktikan kau berarti baginya. Dia rindu kau sambut kasihnya untuk menjadi sahabatmu selamanya. Hidupmu sangatlah berharga di dalam hatinya. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita menyambut pemberitaan firman. Kita berdoa. Segala puji dan sembah kami persembahkan kepada Tuhan yang sangat mengasihi kami, yang memberi kami kesempatan beribadah. Kami boleh mengungkapkan isi hati kami melalui pujian dan doa. Dan saat ini Tuhan, kami juga menyediakan secara khusus kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami. Kami siap mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan kepada kami. Betapapun kami sangat terbatas, kami percaya Roh Kudus Tuhan berkuasa. Oleh sebab itu urapilah setiap kami yang ada, supaya anak-anak-Mu yang sudah siap untuk mendengarkan boleh memahami firman Tuhan dengan baik dan benar. Supaya saudara-saudara kami yang diberi kepercayaan untuk membacakan ayat-ayat Alkitab boleh membaca dengan baik dan benar.
supaya hamba-Mu yang sudah diberi kesempatan untuk menyiapkan penyampaian firman Tuhan, berikan kepadanya kemampuan untuk memberitakan dengan benar, supaya firman Tuhan dapat dimengerti. Bahkan bukan cuma sampai mengerti, tetapi boleh menggugah hati setiap kami, dan kami berkomitmen melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau mendengarkan doa kami. Berfirmanlah kepada setiap kami, karena kami siap mendengarkannya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, pembacaan pertama terambil dari surat Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat 32 hingga yang ke-35. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 hingga yang ke-35. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup di dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur 133. Saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, dan yang meleleh turun ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti embun yang turun dari gunung Hermon ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Bacaan kedua diambil dari 1 Yohanes 1 ayat pertama hingga 1 Yohanes 2 ayat kedua. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu.
hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus Anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan yang berikut diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus menurut Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 31. Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 31. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya,
sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. 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 Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, tema ibadah hari ini berkata, kuasa kebangkitan Yesus memampukan umat untuk berbagi. Kalau kita berbicara berbagi, kita berbicara tentang perbuatan baik, pada zaman ini seringkali menjadi barang langka. Kalau orang berbuat baik pasti ada maksudnya. Harus menghitung untung rugi. Demikian diulas dalam warta jemaat. Karena apa saudara-saudara? Karena pada masa kini orang lebih memperhatikan kepentingan diri sendiri ketimbang memperhatikan kepentingan bersama. Kalau Alkitab mengajarkan orang berbagi dan memberikan perhatian kepada orang lain, bukan supaya tidak memperhatikan diri sendiri. Matius 22 mengajar kepada kita, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Artinya kita harus memperhatikan diri kita juga. Dan kita memperhatikan orang lain. Jadi memperhatikan kehidupan bersama. Siapa yang pernah menerima kebaikan orang lain? Yang dilakukan dengan tulus, tanpa tuntutan apa-apa. Mungkin tidak semua orang mengalami hal itu. Karena ada banyak orang menaruh dendam. Pernah disakiti, dia ingin membalas menyakiti. Pernah dihina, dia juga mungkin sadar tidak sadar menghina orang lain. Karena itu saya berpikir tidak semua orang mengalami kebaikan orang lain. Tidak semua orang mengalami orang berbagi dengan dia. Kalaupun sampai ada orang menerima kebaikan atau berbagi dengan orang lain, mungkin seringkali tidak memberikan kesan apa-apa. Ya berlalu begitu saja, seolah-olah tidak ada sesuatu yang dilakukan dari hati. Saya pikir biasa ya, orang melakukan kebaikan tanpa hati kan biasa. Contoh yang paling gampang. Saudara-saudara kalau memberikan ada orang minta-minta mengemis, bagaimana? Apa terus kasihan, aduh kasihan, lalu dikasihlah 10.000. Saya kira tidak. Orang memberikan 1.000 sudah merasa besar.
Bukan tanpa kasih, bukan dengan kasih. Tetapi ya sudah daripada rewel. Saya pernah didatangi beberapa pemuda sambil merokok, lalu jereng ngamen. Saya cuma bilang, mas, lawang ngamen kok sambil ngerokok. Mereka tidak jadi mampir, terus saja. Saya bilang kalau orang ngamen merokok berarti dia punya uang. Nggak usah minta-minta. Dan orang rasanya tidak perlu minta-minta. Kalau memang betul membutuhkan, mestinya mata orang lain melihat. Nah, peristiwa Paskah, kebangkitan Yesus, ini membawa perubahan di kalangan murid-murid dan para pengikut Yesus pada waktu itu. Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dengan kata lain, murid-murid mengalami sendiri jumpa dengan Yesus. Dan para pengikut Yesus, mereka yang mengalami dulu takut berbicara. Tetapi dengan perjumpaan dengan Yesus, mereka tidak dapat menahan mulut mereka untuk menceritakan Yesus sudah bangkit. Kalau dulu mereka takut dan sembunyi-sembunyi, sekarang mereka lagi-lagi keluar mau memberitahukan kepada kawan-kawannya bahwa betul Yesus sudah menampakkan diri. Paskah membuat komunitas Kristen pada waktu itu makin berkembang dan bertambah jumlahnya. Dulu mereka mencari keselamatan masing-masing. Tentu saudara-saudara ingat bagaimana ketika Yesus ditangkap tidak ada murid-murid yang mendampingi Yesus. Waktu Yesus disalibkan, seingat saya hanya membaca Yesus bertanya, tuh, hai ibu, ya, itu anakmu, kepada Yohanes. Dan dia juga berbicara kepada Yohanes. Jadi saya pikir murid-murid yang lain tidak ada. Petrus takut. Lalu di mana yang lain? Setelah kebangkitan, Lukas memberi kesaksian di dalam Kisah Para Rasul bahwa mereka, orang-orang percaya itu, malah sehati, sejiwa, dan tidak ada seorang pun berkata sesuatu yang mereka miliki adalah kepunyaan mereka sendiri. Tetapi segalanya adalah kepunyaan mereka bersama. Saya harus katakan ini konteks mereka. Jangan samakan dengan sekarang ya. Milikmu, milikku. Saya kira nanti kita bisa diborogol. Ya. Jadi bahwa milik ini adalah milik bersama. Begitu sehatinya mereka. Mereka mengalami kuasa Paskah. Mereka bersaksi tentang kebangkitan Yesus. Mereka mengalami sendiri Yesus yang bangkit. Kenapa Yesus bangkit? Kata lagu tadi, karena Yesus mau membuktikan kasih-Nya. Mereka mengalami karunia berlimpah-limpah. Tidak ada yang berkekurangan, sebab mereka saling berbagi. Untuk yang berkekurangan, mereka berbagi. Untuk yang membutuhkan, mereka juga tidak segan memberi. Keajaiban saling memberi itu mereka alami sendiri. Ternyata dengan memberi, mereka tidak pernah kekurangan. Mereka hidup dan memelihara komunitas itu sebagai saudara bersaudara. Pada masa kini, pada zaman ini, ada suami bunuh istri. Istri bunuh suami. Saudara putus hubungan. Bagaimana dengan orang-orang yang bukan saudaranya? Ini perlu dipertanyakan. Bersama-sama mereka ingin bebas dari penderitaan, dari tekanan. Berbeda ketika orang merasa bahwa mereka bersuka cita. Sukacita itu dirasakan oleh masing-masing. Orang seringkali merasa lebih perhatian kepada diri sendiri. Oleh karena itu jarang sekali orang merasa cukup, tetapi lebih banyak orang yang kurang. Kurang dari 1 juta gajinya, kurang. Ingin lebih.
10 juta cukup? Masih kurang juga. Teman saya ada yang gajinya di atas 75 juta. Dan saya pikir, apa cukup? Tetap kurang. Dan orang yang selalu merasa kurang, sulit untuk berbagi. Tetapi berbeda dengan orang-orang yang mengalami kesamaan nasib, kehilangan pegangan, ketika mereka betul-betul melihat Yesus disalibkan dan tidak berbuat apa-apa. Mereka semua kecewa. Tetapi ketika Yesus bangkit, mereka juga mengalami kegembiraan yang luar biasa bersama-sama. Dan kondisi itu menyebabkan orang-orang pada waktu itu, murid-murid Yesus, para pengikutnya, ingin cerita tentang kebangkitan Yesus. Perkembangan jemaat mula-mula membuktikan mereka saling memperhatikan, saling mengasihi satu terhadap yang lain. Sehingga mereka tidak segan berbagi. Jemaat Kafling Polri rasanya tidak terlalu besar ya. Boleh tahu kira-kira berapa Lan? Anggota jemaat? 700-an. Anggota dewasanya kira-kira berapa? Ada 400. Saudara-saudara kenal satu dengan yang lain? Apalagi ada pengunjung kebaktian loh. Pengunjung kebaktian datang pergi nggak pernah disapa. Padahal sudah bertahun-tahun menjadi pengunjung. Tidak ada yang menawarkan, mari diproses kepindahannya kalau mau tentunya ya. Sepertinya semua dibiarkan begitu saja. Lalu di mana kasih itu? Dalam 1 Yohanes 1 ayat 6 dikatakan, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Persekutuan dalam Tuhan adalah persekutuan dalam kasih. Mereka yang tidak hidup di dalam kasih berarti hidup di dalam kegelapan. Kasih itu memberi perhatian, kasih itu berbagi, kasih itu juga menerima, kasih itu mengenal. Kebangkitan Yesus memungkinkan terjadinya keajaiban. Di dalam penampakan Yesus kepada murid-murid beberapa kali, Yesus menyampaikan salamnya, damai sejahtera bagi kamu. Dalam bacaan kita tadi 3 kali, damai sejahtera bagi kamu. Saudara-saudara, kalau umat Islam bertemu dengan sesama saudara, bertemu dengan atau di dalam pertemuan-pertemuan besar, setiap orang yang mau berbicara seringkali berkata, Assalamualaikum. Kalau saudara-saudara kita yang Kristen seringkali menyapa dengan apa? Shalom. Shalomnya pakai cemberut. Bagaimana bisa dirasakan shalom? Dia sendiri gak rasa shalom. Ya. Padahal shalom, damai sejahtera. Kalau kita mau menyampaikan damai sejahtera, ya kita harus mengalami. Dan kita berkata dengan wajah yang memang mengalami damai sejahtera. Bukan ketakutan, bukan habis dimarahi. Kata-kata salam seringkali kita dengar dan tidak asing. Namun hati-hati, shalom jangan sekedar wacana. Cuma ucapan tanpa arti. Saya kira di GKI sekarang sudah banyak orang yang mengucapkan shalom. Saya kira baik. Tetapi ini tidak punya arti. Kalau sekedar diucapkan shalom. Sudah gak usah bicara shalom kalau memang tidak ada shalom. Bukan sekedar kata yang terucap tanpa efek apa-apa mestinya. Bahkan yang mengucap juga harusnya sungguh-sungguh mengalami sendiri damai sejahtera itu. Dan damai sejahtera dari hati mestinya terungkap di dalam perbuatan nyata. Paling tidak di wajah kelihatan. Coba saudara-saudara lihat, tengok temannya.
damai sejahtera ada apa tidak, atau lagi jalan-jalan damai sejahteranya. Yesus sendiri berkata, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Melihat Yesus membuat mereka bersuka cita. Apalagi Yesus sendiri mengatakan damai sejahtera buat kamu. Setelah Yesus bangkit, betapapun ia mengalami ditinggalkan murid-murid pada waktu menderita sampai matinya. Tetapi Yesus toh tetap menampakkan diri kepada murid-murid, kepada mereka yang pernah mengkhianatinya. Saudara-saudara, saya pikir kecenderungan kita semua kalau dikhianati sakit hati dan terbawa terus-menerus. Sudah gak usah menyapa lagi. Buat apa membukti-buktikan bahwa kita bisa dipercaya. Tetapi ternyata Yesus datang. Yesus datang kepada Thomas. Yang tadi kita baca tidak nampak. Yesus datang juga kepada Petrus. Yesus datang kepada murid-murid yang lain. Yang sebetulnya semua merasa kecewa dan tidak percaya kalau Yesus sudah bangkit. Tetapi Yesus justru membuktikan diri. Sebab Yesus mengasihi mereka. Ingin memberikan kekuatan kepada mereka. Ingin menyampaikan damai sejahtera. Mereka tidak berdaya menghadapi pemerintah dan kaum ulama Yahudi. Dan dengan kehadiran Yesus, Yesus ingin mendorong mereka. Tidak usah takut menghadapi hidup ini. Di dalam bacaan kita tadi, Yesus menjumpai murid-murid. Yesus juga datang kepada murid-murid yang tidak percaya itu dengan damai sejahtera. Saudara-saudara bisa bayangkan ketika Thomas bertemu dengan Yesus. Padahal Thomas berkata, saya tidak percaya sampai saya bisa mencucukkan jari ke bekas lukanya. Dan Yesus kepada Thomas dengan lemah lembut berThomas, ini aku, cucukkan jarimu. Thomas tidak berdaya. Thomas cuma berkata, ya Tuhan dan Allahku. Saudara-saudara kekasih Yesus, kebangkitan Yesus membangkitkan murid-murid dan pengikut Yesus dari ketakutan dan ketidakberdayaan. Kebangkitan Yesus membuat mereka benar-benar ingin berbagi penghayatan bahwa Yesus sudah bangkit. Mereka tidak sanggup berdiam diri, membiarkan orang-orang menyangka Yesus tetap mati dalam kubur. Hati mereka tergugah. Mereka tidak dapat membiarkan orang lain terus di dalam ketakutan. Sebab itu mereka ingin memberitakan damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus. Mereka ingin berbagi kebaikan kepada orang lain. Karena apa? Karena mereka sendiri mengalami bahwa Yesus sudah bangkit. Dia tidak mempan pada kebencian. Dia tidak mempan pada kekecewaan. Dia tidak mempan dengan sakit hati karena dikhianati. Dia memberi kekuatan kepada murid-murid dan para pengikut. Nah, apakah saudara-saudara juga mengalami Yesus yang bangkit? Atau sekedar katanya Yesus bangkit? Mungkin kita tidak berjumpa dengan Yesus secara fisik, muka dengan muka. Namun kita jumpa dia dalam kenyataan hidup. Kita jumpa dia yang bangkit. Bukankah itu berarti Tuhan juga ingin memberitakan kebangkitannya, ingin memberikan kekuatan, semangat kepada kita. Tuhan mau berbagi kasih, supaya kasih bukan hanya wacana. Jemaat mula-mula mengalami sendiri Yesus yang sudah bangkit itu. Sebab itu mereka berbagi kepada yang lain. Mereka tidak segan menolong yang susah, berbagi dengan yang tidak punya, berbagi dengan yang membutuhkan. Bukan hanya berbagi ketika orang susah, tetapi berbagi dalam segala keadaan, segala waktu dan tempat, dimanapun kita mungkin saja bertemu dengan mereka yang kepadanya kita patut berbagi. Apalagi akhir-akhir ini kita berjumpa bukan hanya dengan anak-anak,
tetapi juga orang-orang dewasa yang sungguh sudah berjuang sekuat tenaga, namun seperti kehilangan asa. Tema hari ini berkata kuasa kebangkitan Yesus memampukan umat untuk berbagi. Kita belajar dari firman Tuhan, berbagi bukan karena kelebihan. Saya sambil menikmati kehidupan bersama dengan Tuhan, saya belajar juga kehadiran Tuhan di dalam kehidupan pembantu saya. Yang gajinya tidak banyak, karena orang-orang akan bingung kalau lihat dan berkata selalu, enak ya, dia cuma ngurus satu orang, maksudnya mengurus saya. Tapi saudara-saudara, dia orang yang sangat rajin dan selalu sibuk dan tidak pernah tidak sibuk. Memang ada saatnya dia istirahat siang. Apa yang dilakukannya? Rupanya ketika saya telepon dengan anggota jemaat, dengan aktivis, cerita tentang orang sakit, dia selalu memperhatikan. Dia tidak akan tanya kalau saya cerita yang lain, tapi kalau cerita sakit, dia selalu tanya, siapa yang sakit, Bu? Kalau saya menyebutkan nama, kadang-kadang dia kenal, kadang-kadang dia tidak kenal. Dan dia berkata, saya urun ya, Bu. Saya tanya, kamu mau urun berapa? 100.000. Saya katakan, banyak amat kamu urunnya. Gajinya tidak sampai 1 juta. Kalau urun 100.000, jadi buat saya itu urunnya sangat besar. Gak apa-apa, berkat Tuhan selalu ada. Dia urun untuk orang sakit di rumah sakit, yang masuk ICU, yang notabene punya mobil loh. Karena apa? Karena ternyata biaya rumah sakit sekarang ini sangat besar. Berpuluh juta. Bisa 100 juta lebih. Tetapi dia mau berbagi. Kalau dia menunggu banyak, dia akan bilang orang itu lebih banyak duitnya. Tetapi duit dia tidak banyak, tapi dia selalu merasa keberkatan. Dan dia mau berbagi. Bukan hanya kepada orang sakit. Seorang teman saya, kalau boleh dibilang teman, junior saya, pendeta di salah satu jemaat di Kalimantan, akan menikah. Dan begitu dekatnya dengan saya jadi cerita, Bu, semua urusan konsumsi, urusan yang lain-lain sudah beres. Tapi saya ingin bikin kartu undangan, uangnya kurang. Baik, saya bilang. Terus pembantu saya dengar, oh Mas Anu mau menikah ya Bu? Saya urun Bu. Saya bilang, berapa kamu mau urun? 100. Ah ini mah kabar baik, gak usah 100 saya bilang, 50 saja. Ah enggak, saya sudah janji di hati saya, kalau dia menikah saya mau memberikan hadiah 100.000. Memang dia tidak tahu soal bank yang mengirimkan saya. Tetapi dia berpartisipasi sampai hari ini. Kalau dari kampung ada permintaan uang, dia tidak pernah mengeluh. Selalu dia bilang, Tuhan itu baik ya Bu. Selalu sudah menyediakan sebelum orang di kampung minta uang pada saya. Beda kan kalau nadanya baru dapat, udah diminta lagi. Habis. Jadi wajahnya juga jelek. Tapi dia selalu ceria. Dia selalu bersyukur. Saudara-saudara, orang yang berbagi tidak akan mengalami kekurangan, melainkan dia akan bertambah-tambah di dalam berkat Tuhan. Orang yang mengalami kebangkitan Yesus, hatinya akan melimpah ruah dengan berkat dan mampu berbagi berkat. Sekali lagi, berbagi berarti memberikan yang baik, bukan asal-asalan, bukan sekedarnya. Memberi dengan hati, memberi dengan cinta. Mari kita saksikan sebuah video pendek yang mungkin dapat mengingatkan kita akan kasih yang berlimpah.
Total $68. I'm sorry. Can I return the cake, please? Sure, yes. I want the cake, please. I won't ask for anything else. Next time, okay, when we can afford it. Last time you said that. The cake is not tasty. Let's buy something else, okay? They don't want that? Yes. I'll take it then. Okay. Hey. Hello. This is for you. No, we cannot accept it. Would you please? There's no reason for you to buy the cake for us. Well, when I was 7, my mother wanted to buy me a cake. Mommy, I want this one. But at the counter, we didn't have enough. Can we get something else? It's my birthday today. Can I choose my own cake, please? I'm sorry. Then, there's this man. I've never met him before. Here, have the cake. Happy birthday. I didn't know his name. I never got a chance to say thank you. But I've never forgotten him. Thank you. No, thank you. Can I have your contact number? Let me repay you when we have the money. Promise me something, okay? Someday, when you're able to help somebody, you will do it? Grandma! I chose this cake for your birthday. Wow, this is my favorite. Thank you. Let's go and put some candles. Oh, careful. You shouldn't have spent the money. Actually, I came and paid for it. He give me this note. Please write down your address. I'll bring the money back to you later. A simple act of caring creates an endless ripple. Happy birthday to you. Happy birthday. Saudara-saudara, laki-laki muda yang di cerita awal memberikan kue itu. Kenapa dia memberikan? Karena pada waktu dia kanak-kanak, dia pernah mengalami, dia ingin membeli kue di hari ulang tahunnya. Tapi ibunya tidak bisa membelikan. Dan ketika diminta untuk menuliskan alamat kepada orang yang memberi itu ternyata tidak menuliskan alamat, nama atau apapun. Melainkan hanya sebuah tulisan pendek, sebuah perbuatan sederhana sekecil apapun. Perbuatan yang baik akan berdampak terus-menerus. Hanya orang-orang yang pernah mengalami kasih bisa berbagi kasih. Hanya orang yang pernah menerima sesuatu yang indah bisa memberikan yang indah. Cerita tadi sangat manusiawi
Dan hari ini kita bukan cuma belajar dari cerita kehidupan sehari-hari, tapi kita belajar dari firman Tuhan. Bagaimana murid-murid Yesus mengalami kebangkitan Yesus. Dan kebangkitan ini adalah suatu keajaiban. Keajaiban itu terjadi terus-menerus sampai dengan hari ini. Dengan memberi, dengan berbagi, orang mengalami hidupnya lebih bermakna. Tentu saja video tadi bagus, tetapi lebih bagus lagi jikalau setiap kita mengalami firman Tuhan yang hidup. Yesus yang bangkit dari kematian. Yesus yang memberikan keberanian dan harapan. Biarlah kita jangan selalu merasa kurang dan kurang. Ingin memiliki lebih banyak dan lebih banyak lagi. Karena hanya orang-orang yang selalu bersyukur yang dapat menikmati bahwa hidup ini kelimpahan berkat. Dan kiranya dengan demikian kita dapat berbagi karena kasih Tuhan. Berbagi adalah pengalaman indah di dalam hidup yang membuat kita bermakna. Seperti jemaat mula-mula di dalam Kisah Para Rasul 4. Itu mewarnai kiranya kehidupan kita. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati, sejiwa. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Nah, maukah saudara-saudara hidup kita juga bermakna dengan berbagi kepada sesama? Kiranya pengalaman kebangkitan Yesus di dalam hidup kita memampukan kita melakukan hal itu. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan dan kita mengikrarkannya sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara kita sehati menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur boleh mengalami cinta kasih Tuhan yang menguatkan kami, yang memberikan harapan untuk kami, dan yang mengajar kami untuk juga boleh berbagi kepada sesama kami. Dan kami juga ingin berbagi waktu, kesempatan, juga doa kami. Kami ingin berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan hidup yang berat. Mereka yang kehilangan kekasih, anggota keluarga, mereka yang sedang di dalam pergumulan karena masalah keluarga, komunikasi antara suami istri, antara orang tua dengan anak, dan saudara dengan saudara. Kami berdoa untuk mereka yang kehilangan pekerjaan atau melakukan pekerjaannya dengan berat.
Kami berdoa untuk mereka, para pemuda-pemudi yang mengharapkan mendapatkan pasangan hidup, supaya bukan hanya mendapat pasangan hidup, tetapi biarlah Tuhan juga berperan memberikan teman hidup yang cocok, yang dapat mengarungi kehidupan ini bersama-sama di dalam takut akan Tuhan. Kami mau berdoa untuk mereka yang sedang sakit. Sakit sudah lama sekali dan tidak sembuh-sembuh. Mungkin ada ketakutan-ketakutan, ada perasaan tercekam yang membuat mereka mengalami sakit. Kami berdoa untuk mereka yang mengalami sakit serius, yang harus berobat dengan biaya yang tinggi. Mereka yang mendengar bahwa tidak ada obat yang tepat untuk penyakitnya. Supaya betapapun mengerikannya tentang penyakit mereka, mereka masih boleh berharap kepada Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sedang di dalam pemulihan. Biarlah mereka boleh bersemangat untuk berlatih, untuk menjalani terapi dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau sendiri berperan, pakailah jemaat-Mu untuk boleh melawat sesamanya, untuk berbagi dengan sesamanya. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa untuk majelis jemaat, untuk para penatua dengan keluarga mereka masing-masing, juga untuk pendeta Yael dengan keluarganya. Supaya dengan pertolongan mereka boleh sehati untuk menjalankan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami berdoa untuk komisi-komisi dan para aktivis. Biarlah Tuhan juga menolong supaya setiap orang yang berperan di dalam gereja ini boleh melakukannya dengan segala sukacita, terutama bagi kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat buat sesama. Kami berdoa untuk semua orang yang bekerja di GKI Kafling Polri. Tuhan kiranya memberkati. Kami berdoa untuk anggota jemaat. Kami berdoa juga untuk para pengunjung kebaktian. Supaya saudara-saudara kami ini boleh menikmati kesehatian di dalam persekutuan dengan Tuhan dan saudara-saudara seiman. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk para pemimpin kami, untuk anggota MPR, untuk anggota DPR. Tuhan, Engkau mengetahui apa yang menjadi kerinduan mereka. Biarlah Tuhan menolong mereka untuk mempunyai hati melihat kepentingan masyarakat yang luas. Berikan kepada mereka hati yang sungguh-sungguh berjuang untuk kesatuan dan persatuan bangsa ini dan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Tuhan di dalam surga, ada begitu banyak permohonan yang ingin kami sampaikan. Biarlah Tuhan menyempurnakan segala keinginan dan doa kami di dalam doa yang Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
Jemaat yang terkasih, kita akan memberikan persembahan syukur atas berkat yang telah kita terima dari Tuhan. Mazmur 116 ayat 12 sampai 14. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Mari kita menaikkan pujian untuk persembahan kita, bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum akan kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat yang pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permanen. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di sorga tiada terbeli. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Jemaat diundang berdiri. hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga atas kekuatan yang Engkau berikan kepada kami di saat kami sedang lemah, dan juga terima kasih untuk kesehatan yang baik yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Demikian juga terima kasih Tuhan, Engkau juga boleh mendengarkan doa-doa yang kami panjatkan kepadamu, dan Engkau menjawabnya menurut cara Tuhan dan sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang boleh kami terima. Dan juga Tuhan, kalau pada sore hari ini kami boleh membawa persembahan kami, ini juga adalah sebagai rasa syukur kami atas berkat yang telah kami terima daripada-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan, Engkau boleh berkati persembahan ini. Tuhan boleh pakai tangan-tangan yang mengelolanya, sehingga berkat ini boleh sungguh dipakai dan disalurkan dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab.
Dan biarlah Tuhan berkat ini sungguh boleh kami pakai untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkannya, sehingga kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan boleh dirasakan bagi mereka yang boleh menerimanya. Dan juga Tuhan, Engkau boleh menolong setiap kami, biarlah kuasa kebangkitan Yesus sungguh boleh mengubah kami, menguatkan kami, agar kami boleh belajar untuk berbagi, bukan hanya dalam bentuk materi Tuhan, tetapi lebih daripada itu kami boleh berbagi dalam bentuk perhatian dan juga kasih kepada sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini dan bersyukur. Amin. Mari kita menaikkan pujian Kuutus Kau. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.